Shalom, saya pada hari ini ingin memberikan sebagian sedikit penghiburan buat saudara semua yang sedang di rumah. Ini bukan khotbah, tetapi hanya kata-kata yang membuat Anda terhibur. Sebening kaca, secercah sinar akan menjadi bagian kita semua ketika kita mendengarnya. Mari kita mulai. Perhatikan dan buka telinga Anda dan hati Anda, karena kata-kata ini kata-kata yang bijak, yang cukup untuk membuat kita menjadi sukacita. Biarlah yang sedih, yang sedang merenung atau bosan, biar terhibur dengan kata-kata saya ini. Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu semua adalah dalam rencana Tuhan. Saat hati kita berkata ingin, namun Tuhan berkata tunggu. Saat air mata menetes semakin deras, Tuhan berbisik dengan lembut, tersenyumlah. Saat semua terasa membosankan, Tuhan berkata bertahanlah. Saat pundak terasa lelah memikul beban, Tuhan menguatkan dengan berkata, teruslah melangkah. Saat kemarahan menguasai diri, Tuhan menenangkan dengan berkata, bersabarlah anakku. Saat keegoisan memuncak, Tuhan meluluhkan hati dengan berkata, mengalahlah. Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Suatu saat Tuhan akan ubahkan air mata Anda menjadi mata air. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Suatu saat Tuhan menggantikan kekurangan itu menjadi kelimpahan. Biarlah Anda terhibur dengan kata-kata ini. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tak ada masa-masa sulit. Suatu saat pasti ada kelegaan. Yang pasti orang yang tersebut akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Walaupun bergumul pasti ada harapan. Walau di padang gurun pasti dipelihara oleh Tuhan. Walau masih dalam proses, suatu saat pasti dipromosikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik buat kita. Masih ada Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu Amsal 3 ayat 7. Manisnya hidup. Jika teh ditambah gula pasir tentunya, apakah terasa manis? Banyak orang menjawab, ya pasti manis. Ada juga yang menjawabnya, belum manis. Kenapa? Teh diberi gula belum berasa manis. Setelah diaduk atau diguncang barulah manis. Kapan kita bisa merasakan manisnya kebaikan Tuhan? Saat ada guncangan dalam hidup kita. Itu kita merasakan bahwa hidup itu indah. Terkadang Tuhan mengguncang sedikit hidup kita agar timbul rasa manis. Rasa manisnya hidup kita adalah ketika kita merasakan tangan Tuhan menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan. Jadi jelas sekali bahwa manis hidup manusia tidak selalu ditentukan oleh pilihan atau tindakan perilaku manusia, tapi juga karena seizin Tuhan. Ingin hidup kita terasa manis? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh ketika kita menghadapi kesulitan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal di balik kesulitan tersebut. Tuhan membuat rasa manis dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagai orang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 8. Selamat siang. Tuhan memberkati.